50 Pak. Oke, halo semua, kembali lagi bersama Mas Wei di sini di channel Mas WMP. Selamat datang. Selamat datang bagi kalian semua, kembali lagi ya di channel Mas WMP ya. Yes, jadi untuk hari ini tadi itu habis isi bensin di SPBU ya kan. Terus kalian mau jalan sebentar lah, lihat kota kan. Dan juga mau bahas sesuatu ya kan, ngomongin sesuatu sih, bukan bahas. Dan juga sebelumnya juga tak ucapin terima kasih bagi kalian semua yang sudah subscribe di channel Mas WMP, yang sudah setia nonton terus di channel Mas WMP, dan juga yang sudah subscribe atau sudah berlangganan di channel Mas WMP. Bagi yang belum, bisa kalian klik tombol subscribe dulu di pojok kanan bawah, tombol merah ya, tombol berlangganan, silahkan diklik dulu. Yes, ini posisi berada di Jalan Mojopahit, Mojokerto, dan sekarang masih tetap pembatasan beraktivitas ya, masih tetap. Tapi di sini masih rame men, orangnya masih agak ngeyel gitu. Dia nggak tahu lah, pribadi masing-masing ya kan. Nah, sebelumnya tak ucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya rekan sejawat perawat ya kan, yang kemarin meninggal karena apa itu, menangani pasien corona atau COVID-19 yang di daerah mana ya, RSUD Karyadi kalau nggak salah, Semarang ya kan, kemarin itu ya. Itu yang beritanya agak gimana ya, agak miris gitu kan. Yang penting tak ucapin turut berbelasungkawa, dan juga sekalian minta doanya juga Al-Fatihah untuk beliau yang telah berpulang. Jadi kemarin itu kan ada berita meninggalnya rekan sejawat perawat ya kan. Tapi beritanya itu nggak cuma meninggal gitu aja loh men, tapi ada sesuatu yang membuat masyarakat Indonesia, lebih khususnya itu teman-teman perawat, tenaga medis itu agak miris gitu. Ya paling sebagian besar dari kalian udah pada tahu beritanya ya kan. Dan juga yang belum tahu bisa tak kasih itu ya, beritanya di sebelah sini pojok kanan. Jadi singkatnya itu, beritanya itu kan ada seorang perawat ya kan di rumah sakit daerah Semarang gitu. Itu meninggal saat menangani pasien COVID ya kan. Dan intinya sudah meninggal, namun pas mau dilakukan pemakaman gitu, ngawur kan. Saat dilakukan pemakaman itu ditolak men, ditolak warga di daerahnya, tinggal di daerah tempat tinggalnya atau apa itu. Jadi jenazahnya itu ditolak, nggak ada yang mau kalau beliaunya itu dimakamkan di situ gitu. Ya jadi kenapa sih kalian setega itu gitu loh men? Kenapa masyarakat itu setega itu pada perawat yang sejatinya itu berada di garda terdepan gitu loh men, untuk merawat pasien, ya nggak hanya pasien corona aja sih, tapi pasien-pasien reguler gitu loh. Kenapa mereka setega itu gitu? Apa iya mereka itu nggak ingat men? Coba lah diingat-ingat. Atau mungkin kalian yang masih hatinya belum terketuk gitu kan, coba dipikir, semisal ada keluarga kalian gitu kan, malam-malam jam 2 malam gitu, anggap aja gitu, atau jam 1 malam, tiba-tiba ada yang sakit yang perlu bantuan medis gitu kan. Apa iya kalian nggak perlu dari bagian kami, dari perawat atau dari kami atau dokter gitu kan?
semisal juga ada keluarga kalian yang tiba-tiba terkena bencana kecelakaan, semisal yang harus butuh pertolongan cepat kayak video ini yang ada di vlog 6 itu, apa iya kalian nggak perlu kami ya, tenaga medis, tenaga perawat gitu kan? Kenapa sih kalian setega itu men? Ya kan, nyesel gitu men lihatnya gitu, nyesel dengernya itu, kayak iya kalian nggak butuh aja gitu. Mbok ya dipikir gitu kan. Semisal itu keluarga kita atau itu keluarga kalian atau itu keluarga siapa gitu kan, jenazahnya ditolak kayak gitu, itu kalian apa enggak mikir ya gitu kan? Coba lah dipikir perasaan keluarganya, perasaan gimana gitu. Janganlah kalian kayak gitu. Coba sekali kalau dibuat kalau berbuat itu coba dipikir dulu gitu loh, efeknya nanti kayak gimana, kelanjutannya nanti gimana gitu. Terus juga hidup ini nggak nggak selalu di atas gitu loh men. Kalian, kita, aku, siapapun orangnya itu nggak mungkin sehat terus. Pasti ada kalanya itu butuh tenaga kesehatan saat sakit gitu men. Jadi semisal gitu kan, kita sebagai tim perawat atau kita sebagai tim dokter iseng-iseng saat kalian datang ke UGD, ke rumah sakit gitu, bilang, Mas ini saya sakit, Mas ini anak saya sakit, Mas ini anak saya kecelakaan, Mas ini saya lagi kecelakaan. Terus kita iseng-iseng bilang, saya nggak mau nangani gitu. Kalian mau bilang apa gitu? Janganlah kayak gitu. Miris kan dengernya itu. Toh juga jenazah yang teman perawat kita itu kan juga sudah dilakukan desinfeksi gitu kan. Dan juga menurut beritanya, semisal jenazah itu kan dinyatakan sudah meninggal ya kan, itu virusnya itu juga ikut sudah meninggal gitu, sudah mati. Jadi apa sih yang dipertanyakan lagi, apa sih yang ditakutkan lagi gitu? Toh juga jenazahnya itu sudah dilakukan tindakan sesuai standar operasional prosedurnya itu kan. Semisal dimasukkan peti, dibungkus kain jenazah, dibungkus plastik jenazah, dan lain-lainnya gitu kan. Itu kan sedang menjamin virusnya itu nggak bakal menyebar gitu. Kenapa kalian masih kayak gitu? Cobalah dipikir. Ya di sini bukan maksudnya itu menyalahkan kalian, bukannya kita berlagak gimana gitu men. Dan juga aku di sini juga nggak nyalahkan kalian kalau mungkin kurang informasi karena lingkungannya itu masih pedesaan, lingkungannya itu terpencil, kurang informasi karena sumber informasinya terbatas. Kita nggak menyalahkan men, tapi jangan gunakan alasan tersebut untuk mengurangi rasa kemanusiaan kalian gitu loh. Marilah kita apa itu namanya itu jadi Indonesia yang seperti dahulu kala gitu kan, saling tolong menolong, saling membantu sesama gitu loh, rukun ya, seperti itulah intinya kayak gitu ya. Sangat disesalkan memang kayak gitu. Jadi ya semoga kejadian ini nggak terulang kembali ya kan. Yang lebih pentingnya semoga sudah tidak ada korban-korban lagi dari virus COVID-19 ini, dan juga semoga virusnya cepat selesai dan juga kita bisa beraktivitas kembali seperti normal ya. Dan juga kita bisa reading bareng lagi, kumpul-kumpul bareng lagi, ngopi-ngopi lagi, ketawa-ketawa bersama ya kan, ketawa bareng, curhat-curhat. Yes, mungkin itu harapannya. Tak ulangi lagi, turut berduka kita ya kan, turut berbelasungkawa untuk rekan sejawat yang telah gugur dalam garda terdepan untuk menangani pasien COVID ini ya kan, dan juga untuk tim-tim medis lain yang juga gugur. Semoga diberi tempat yang layak men, dan pahala yang setimpal ya. Terakhir kata, ini marilah kita baca Al-Fatihah ya untuk mereka-mereka yang telah gugur. Ya, silakan. Ya wes, mungkin itu aja untuk
vlog Mas Bayu kali ini. Vlognya mungkin isinya marah-marah, mungkin ada bagian yang disensor-sensor nanti ya kan, bodo amat. Kalian memang masyarakat ini sudah agak keterlaluan men kalau bilang kayak gitu. Kalian marah, bodo amat men, itu opini saya gitu kan. Ya wes, sekian dari Mas Bayu, pamit undur diri, sekian, peace.